Baik, perkenalkan nama saya Garif Pangarozibua, NIM 114220130 dari TEL Angkatan 2022 asal Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan eh, sedikit mengenai geomorfologi lingkungan, yaitu stratigrafi dan peta bentuk lahan yang ada pada acara praktikum ke-10 praktikum geomorfologi. Terdapat di lampiran itu terdapat matriks. Nah, matriks itu merupakan tabel yang mengandung semua unsur-unsur geomorfologi di dalamnya dan disusun dalam bentuk tabel. Seperti pada acara ke-10 kali ini di daerah Kecamatan Banaran, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Nah, matriksnya yang pertama itu adalah iklim. Di daerah ini iklim basah dengan curah hujan sebesar 5.480 per tahun. Yang kedua adalah bentuk lahan. Nah, terdapat bentuk lahan struktural fluvial. Nah, selanjutnya adalah morfologi. Pada wilayah di Kecamatan Banaran ini terdapat morfologi lembah, pegunungan, dataran banjir, dan lembah siklin dan pegunungan siklin. Selanjutnya adalah morfometri. Nah, morfometri sendiri itu agak curam, miring, dan memiliki range agak curam sebesar 16,6%. Curamnya itu 40 sampai 43,75% dan miring itu sekitar 10% sampai 15%. Nah, terus terdapat penggunaan lahan di daerah ini. Pertama adalah sawah, kebun, pemukiman, semak belukar, dan ladang. Nah, selanjutnya adalah morfodinamik. Pada daerah sayatan di matriks kali ini, morfodinamiknya adalah erosi, sedimentasi. Terus yang ketiga adalah erosi dan sedimentasi menjadi satu. Nah, terus yang selanjutnya adalah morfostruktur pasif. Nah, terdapat struktur pasif diantaranya adalah batuan backstreet totogram, batu pasir, terus intrusi diabas, terus bereksi totogan, terus batu lempung. Nah, morfo aktif yang terdapat pada daerah ini merupakan lipatan antiklin, sesar, terus yang selanjutnya adalah potensi sumber daya. Nah, potensi sumber daya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya mineral. Nah, pada bagian bereksi totogen itu memiliki sumber daya mineral sebagai konstruksi di bahan dasar bangunan. Di batu pasir kasar tuh sumber daya mineral yang dapat diambil itu adalah sebagai di sergam logam dan bahan dasar kaca. Nah, selanjutnya itu intrusi diabas itu adalah hornblende, bahan induk poles. Nah, terus yang selanjutnya adalah untuk batu lempungnya itu terdapat mineral kolin, yaitu bahan konstruksi bangunan dan untuk reservoir gas minyak dan bumi. Selanjutnya adalah SDA. Sumber daya alamnya itu pada batuan bereksi itu memiliki air permukaan dan aquifer yang baik. Sementara batuan pasir itu memiliki air permukaan dan aquifer yang baik juga. Nah, pada intrusi diabas itu memiliki air permukaan namun aquifernya buruk. Nah, selanjutnya pada batu lempung itu memiliki air permukaan dan aquifernya juga buruk. Selanjutnya itu pada daerah ini memiliki potensi bencana, diantaranya adalah erosi, gerakan massa batuan, dan banjir. Nah, selanjutnya adalah litostratigrafi.
Nah, litos stratigrafi itu merupakan susunan formasi yang ada pada daerah tersebut. Nah, yang pertama itu adalah susunan aluvium. Nah, aluvium ini memiliki penyusun batuan, lempung, lanau, kerikil, dan kerikil. Terus selanjutnya ada formasi penosongan. Nah, formasi penosongan itu disusun oleh batu gamping, batu lempung, batu taf, napal, dan kalkarenit. Selanjutnya adalah formasi batu randa yang disusun oleh batu pasir, batu breksi, basalt, dan taf. Nah, formasi totogen. Nah, formasi totogen itu disusun oleh batu lempung, batu pasir, batu gamping, dan basalt. Formasi yang selanjutnya adalah terakhir formasi karasambung, batu lempung, konglomerat, batu pasir, dan basalt. Nah, formasi aluvium itu sendiri dilambangkan dengan warna biru. Sementara formasi penasongan ini dilambangkan dengan warna coklat. Selanjutnya adalah formasi watu randa itu warna jingga, formasi totogen hijau muda, dan formasi karasambung itu hijau tua. Nah, selanjutnya adalah peta bentuk lahan. Peta bentuk lahan peta bentuk lahan itu sendiri merupakan peta yang mengandung semua unsur-unsur geologi yang ada di dalamnya. Nah, di sini tuh pada peta bentuk lahan geomorfologi acara 10 ini itu peta geomorfologi lingkungan mengandung struktur geologi, litologi batuan, dan penggunaan lahan itu sendiri, seperti anticline, syncline, terus batuan breksi, lempung, pasir, dasar sungai, dataran banjir, gosong sungai, perbukitan syncline, dan lembah anticline. Nah, pada peta geomorfologi lingkungan sendiri ini terdapat yaitu sebuah patahan yaitu anticline dan syncline. Bisa dilihat pada area ini. Nah, setelah dibentuk peta bentuk lahannya, kira-kira akan menjadi seperti ini. Nah, mengapa demikian? Di sini tuh terdapat sebuah lembah anticline yang harusnya menyatu, tetapi karena terdapat patahan di daerahnya itu menjadi lembah anticline itu terpisah. Nih, yang harusnya ini itu menyambung dengan yang ini. Nah, hal tersebut merupakan salah satu kegunaan dalam peta bentuk lahan geomorfologi.